Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan pada kesempatan pada sore hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk boleh berada di hadapan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu topik yang begitu sangat luar biasa, yang mungkin topik ini seringkali kita dengar dalam kehidupan kita, seringkali kita dengar dikhotbahkan oleh para pendeta atau penginjil dimanapun. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merefleksi kembali, mengulang kembali untuk memahami apa makna yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu mari kita mau bersatu di dalam doa biar Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kita dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan. Hamba boleh berada di tempat ini, boleh mempersiapkan diri, boleh mempersiapkan hati untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu semua daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah para jemaat-Mu, para hamba-Mu, para umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mereka boleh diberkati dari kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita mau belajar dari surat Petrus. Surat Petrus yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Nah, di dalam kitab ini saya memberikan temanya yaitu tema besar yaitu kasih dan damai. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan ini, lebih baiknya kita membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara di rumah, dan Bapak Ibu boleh membukanya dan sama-sama membaca dengan saya. Perikop di atas diberikan judul besar, kasih dan damai. Mari kita membaca. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamai dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada pemohon-pemohon mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa supaya kita sebagai manusia, kita sebagai orang-orang yang hidup dalam dunia ini, kita boleh hidup menjadi satu hati, menjadi seia sekata. Manusia di dalam dunia ini adalah makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki suatu hubungan dengan orang lain. Itu berarti kita sebagai manusia, artinya kita menikmati dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang wajar jika kita memiliki hubungan dengan orang lain. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas yang harus kita lakukan, ciri khas yang harus kita tonjolkan sebagai umat-umat Allah, karena hal tersebut adalah suatu yang telah dimiliki oleh Allah. Sifat Allah adalah sifat mengasihi. Jadi kita sebagai manusia yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan kasihnya Allah dalam kehidupan kita, tentunya kita harus saling mengasihi. Kita harus saling
menghargai sesama kita. Uh, hal ini bukan semata-mata menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial saja, tapi karena ada Allah itu adalah kasih. Nah, supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Allah meminta kita sebagai umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya, yaitu dengan Yesus Kristus. Nah, dari itu kita dapat melihat bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Kita hidup memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Jadi di sini Tuhan mengajarkan bahwa penerapan sebuah kasih, penerapan sebuah hati untuk merasakan kita harus saling menghargai sesama, kita harus mengasihi sesama kita. Terutama kita yang orang-orang yang percaya. Bagaimana caranya kita mengasihi seorang? Bagaimana caranya kita dapat menghargai orang lain? Tentunya dengan kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Allah, apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan. Maksudnya Allah mengasihi kita. Tentu kita yang mengenal Allah, kita harus belajar untuk mengasihi. Semua orang Kristen, baik anak-anak sampai orang dewasa, mudah sekali kita membicarakan apa yang dikatakan dengan kasih. Walaupun kenyataannya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita berpikir bahwa seakan-akan kita menerapkan sebuah kasih itu hal yang sangat susah, maksudnya sangat sulit kita untuk menerapkan. Menyebutkan saja memang mudah, kita menyebutkan kita menerapkan sebuah kasih. Tapi untuk kita menerapkan dan kita melakukannya itu mungkin adalah hal, beberapa orang berpikir bahwa hal itu adalah hal yang susah, apalagi dikatakan mengasihi orang yang jahat kepada kita, mengasihi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, itu ketika kita berpikir bahwa orang itu bersalah kepada saya, mengapa saya harus mengasihi itu? Tapi hal yang Tuhan inginkan adalah bagaimana caranya kita untuk belajar mengasihi, yaitu dari sifatnya Allah, dari teladannya Allah, kita dapat mengasihi seseorang yang menjadi musuh kita. Kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika ia selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia sudah dalam kasih. Semua orang di muka bumi ini membutuhkan kasih sayang dan dalam hidupnya. Di sisi lain, semua orang juga membutuhkan damai di dalam hidupnya. Kasih dan damai bagaikan dunia mata maksudnya sisi dunia yang secara umum yang kita harus kita terapkan. Misalnya kasih dalam keluargaan, kasih dalam persaudaraan, itu adalah secara umum kita sudah tahu bahwa kita harus mengasihi. Tapi yang ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita mengasihi orang-orang yang mungkin dia tidak mengasihi kita, mungkin dia tidak menganggap kita sebagai saudaranya atau sebagai rekan temannya gitu. Tapi Tuhan di sini mengajarkan kita agar kita berusaha untuk mengasihi. Bahkan bukan hanya sekedar kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan mereka yang menyakiti kita, untuk mendoakan mereka yang menjadi musuh kita. Nah, itu adalah suatu kasih yang begitu luar biasa. Suatu kasih yang mungkin serasa mustahil untuk kita lakukan. Bahkan kita sering beralasan bahwa buat apa saya mengasihi dia, sedangkan saya memiliki hak. Misalnya kan di dalam perundang-undangan, di dalam maksudnya secara mendunia kita mengetahui bahwa kita manusia mempunyai hak untuk, misalnya orang membuat kejahatan, kita mempunyai hak untuk misalnya membalas kejahatan yang dia lakukan. Tapi kita ingat kembali bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengenal kasih akan Allah, kita harus belajar untuk mengampuni. Bahkan kita dikatakan kita harus belajar untuk mendoakan orang-orang yang melakukan kesalahan kita kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, mengajak kita semua
semua yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus untuk hidup dalam kasih dan damai. Berdasarkan hal-hal itu, maka rahasia hidup dalam kasih dan damai merupakan kebutuhan yang dicari oleh manusia, manusia yang ingin sekali mendapatkannya. Nah, dalam hal ini ada hal yang perlu kita bahas dan perlu kita lihat dan perlu kita memahami bagaimana cara kita menerapkannya dan bagaimana cara kita untuk dapat melakukannya dan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini ada satu garis besar yang kita akan bahas di sini, yang kita bahas dari kebenaran firman Tuhan ini dalam 1 Petrus tadi. Kita membahas bahwa supaya jemaat Tuhan mengetahui cara menerapkan kasih dan damai dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita sehari-hari, maksudnya dalam kehidupan bapak-bapak, dalam kehidupan ibu-ibu, dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan saudara semua dalam Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dalam pembahasan ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud seia, sekata, dan seperasaan. Yang kedua, mengasihi saudara-saudara dan penyayang. Apa yang dimaksud dengan mengasihi saudara-saudara dan penyayang? Dan yang ketiga, menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik. Terus yang keempat, Allah merespon doa kita. Nah, yang pertama kita melihat seia, sekata, dan seperasaan. Seia, sekata, dan seperasaan tergantung pada kerelaan untuk melupakan diri sendiri. Yang maksudnya adalah melupakan diri sendiri ini yang dimaksud adalah untuk kita saling memiliki, untuk kita saling melengkapi, untuk kita bisa melepaskan hal-hal yang angkuh di dalam diri kita. Contohnya, untuk kita bisa melepaskan suatu kesombongan dalam diri kita. Nah, ketika kita bisa melepaskan keangkuhan, ketika kita bisa melepaskan kesombongan itu dalam diri kita, tentunya kita bisa untuk belajar untuk seia, sekata, dan seperasaan untuk mengasihi orang di sekitar kita, untuk kita melakukan sesuatu yang pekerjaan, maksudnya kita tidak bentrok dengan orang lain, maksudnya ketika kita seia, sekata, seperasaan, kita bisa melakukan hal tersebut secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperasaan datang ke hati pada waktu Kristus memerintah di surga. Seia, sekata, dan seperasaan berarti saling berbagi dengan orang lain dalam suka maupun duka, dan bersama-sama dengan mereka yang dalam segala situasinya mereka. Oleh karena itu, perintah seia, sekata, dan seperasaan di sini tidak hanya mendorong untuk bersama-sama, tidak hanya mendorong kita untuk terus bersama-sama dengan sesama kita, tetapi lebih dari itu menuntut sikap kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Nah, ini pengajaran dikatakan dia tidak hanya menuntut kita untuk bersama, tidak menuntut kita untuk bisa memahami sesama kita, tetapi sifat seia, sekata, dan seperasaan ini adalah benar-benar menuntut kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang satu dalam Kristus, pasti dalam kehidupan kita pasti kita bisa merasakan yang namanya seia, sekata. Misalnya di dalam sebuah jemaat kita bersatu hati, bekerja sama untuk membangun sebuah jemaat, misalnya hamba-hamba Tuhannya bersatu, hamba-hamba Tuhannya memiliki hati yang seia, sekata untuk sejalan dalam memberitakan Injil tentang Kristus kepada jemaatnya. Dalam pengertian yang nyata, apa yang terjadi kepada beberapa orang, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita ikut merasakan penderitaan yang orang
maksudnya ya penderitaan yang orang rasakan, misalnya saudara kita, penderitaan yang saudara kita rasakan, kita bisa ikut merasakan apa penderitaan yang mereka rasakan. Nah, jadi tindakan benar apabila ada orang Kristen yang hanya memperhatikan diri sendiri, ini adalah suatu hal yang salah. Ketika ada orang-orang Kristen yang hanya memperhatikan diri sendiri, maksudnya hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan istilahnya keselamatan dirinya sendiri, itu adalah suatu hal yang tidak benar. Melainkan ketika kita orang Kristen, kita harus bisa untuk bersama-sama untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang, mungkin orang yang dalam kesakitan, mungkin orang-orang yang sedang di dalam istilahnya bisa dikatakan mengalami suatu kemiskinan, mengalami kehidupan yang kurang mampu. Kita bisa merasakan, ya tentunya dengan kita memberikan sesuatu kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya, membantu dia dalam bentuk apapun itu yang kita lakukan, itu adalah suatu hal yang harus kita terapkan, suatu hal yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, yaitu dengan kita sekata dan seperasaan dengan orang lain. Tidak patut juga apabila merasa senang dengan penderitaan sesama atau merasa sedih dengan sukacita orang lain. Itu adalah hal yang salah. Jadi yang benar adalah ketika kita melihat orang yang menderita, ya kita harus punya hati, tergerak hati kita untuk menolongnya, seperti yang saya katakan tadi, tergerak hati untuk menolong mereka. Dan kita juga tidak bersedih karena orang yang bersukacita. Itu adalah hal yang salah. Ketika orang bersukacita, kita harus merasa bersyukur bahwa berarti Tuhan menolong dia, berarti Tuhan memberkati dia. Nah, kita juga berpikir bahwa suatu saat kita juga akan bisa seperti itu. Kita jangan malah bersedih, maksudnya bersedih karena kita nggak bisa sama seperti itu. Itu hal yang salah. Tapi kita mari belajar supaya kita bersyukur bahwa saudara kita atau teman kita atau tetangga kita yang merasakan sukacita, jadi kita harus bisa ikut merasakan sukacita yang dia rasakan. Dan juga orang yang menderita, kita juga bisa untuk sedikit merasakan apa yang ia derita, yaitu dengan menolong orang tersebut, memberikan sesuatu seperti yang saya katakan tadi. Orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-15 dikatakan, mengasihi sama sebagai saudara berarti melihat kasih yang sayang terhadap sesama orang Kristen. Dan di Yohanes 13 ayat yang ke-35 juga dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi. Nah, untuk itu penyayang berarti memiliki hati yang lembut terhadap yang lain atau hati yang baik. Nah, di dalam kitab Yohanes ini mengatakan bahwa untuk itu katanya, penyayang berarti memiliki hati yang lembut. Ketika kita menjadi seorang penyayang, tentunya kita memiliki sebuah hati yang lembut. Tentunya kita memiliki ketulusan. Tentunya kita memiliki sebuah kasih untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentunya kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, bukan kita mengasihi karena kita ingin dikasihi, tetapi kita mengasihi karena kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang memang benar-benar kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita menerapkan hal tersebut karena dasarnya adalah kasih. Kasih itu adalah Kristus itu sendiri yang mengasihi kita. Jadi kita harus menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, dan selanjutnya kita melihat di sini mengasihi saudara-saudara dan penyayang. Di dalam Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Inilah kasih yang khusus untuk saudara seiman. Nah, dikatakan dalam Galatia ini, selagi kita ada kesempatan, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, haruslah kita belajar untuk menerapkan hal tersebut. Tentunya kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi terutama kita lakukan hal tersebut kepada saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, selagi ada kesempatan, sekali lagi saya katakan, selagi ada kesempatan, terapkanlah kasih itu, lakukanlah kasih itu dalam kehidupan kita. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita akan memiliki suatu kedamaian dalam diri kita. Dalam diri kita akan merasa damai ketika kita menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita memang juga harus mengasihi orang-orang, misalnya dikatakan orang-orang kafir, tetapi jelas bahwa kasih kepada saudara-saudara seiman harus lebih diutamakan. Itu. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak hanya mengasihi saudara-saudara kita yang seiman, orang-orang yang mungkin berbeda kepercayaan dari kita juga harus mengasihi mereka. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita harus mengasihi semua orang, tapi yang terutama kamu, saya, saudara-saudara, bapak ibu yang di rumah, terutama kita harus mengasihi orang yang seiman dengan kita, saudara-saudara kita yang di sekitar kita yang seiman dengan kita, jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja, jemaat-jemaat yang sama-sama kita bersekutu dengan mereka. Kita mengasihi mereka di dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kita untuk hidup, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beraktivitas dalam dunia ini, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan segala hal, selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa memuliakan namanya. Nah, di dalam kehidupan kita, apalagi kita lihat di dalam pandemi sekarang COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Dari pembahasan kita yang pertama tadi, seia sekata, hingga kita mengasihi sesama kita. Nah, tentunya dari hal-hal masalah yang di dunia ini, masalah pandemi di dunia ini, yang harus kita lakukan yaitu kita seia kata. Dikatakan oleh pemerintah supaya kita melindungi diri dengan kita tetap di rumah, dengan kita tetap beraktivitas di rumah tanpa kita keluar kemana-mana untuk berkerumun. Nah, itu ketika kita memiliki hati, memiliki perasaan, kita pasti akan menuruti apa yang dikatakan pemerintah. Itu artinya kita seia sekata, seperasaan dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah kepada kita. Nah, hendaklah ada apa yang dikatakan tadi, kasih adalah hakikat dari Allah dan belas kasih adalah inti dari Yesus Kristus. Suatu perasaan kasih yang begitu besar sehingga Allah mengutus anaknya untuk mati bagi manusia. Suatu belas kasih yang begitu hebat sehingga menyebabkan Kristus tersalib. Nah, ketika kita perhatikan dari hal ini, firman Tuhan ini dari Yohanes, kitab Yohanes ini mengatakan Allah rela mengutus anaknya yang tunggal, istilahnya Allah rela, lebih jelasnya begini, Allah rela meninggalkan kekudusannya di surga, menjelma menjadi manusia, bahkan ia rela merasakan apa yang dideritakan oleh manusia, bahkan ia mati di kayu salib. Itu semua karena kasihnya Allah kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Allah tidak memiliki kasih, tidak mungkin Allah mengutus, Allah datang ke dunia, Allah menjelma menjadi manusia, yaitu sebagai Yesus Kristus, bahkan ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dari hal tersebut, bagaimanakah kita berpikir bahwa kita tidak menerapkan kasih itu? Sedangkan yang kita kenal, Bapa kita yang katakan Yesus Kristus, ia rela mati karena kasihnya kepada kita manusia,
yang seharusnya kita manusia yang berdosa ini yang menanggung segala dosa-dosa dan perbuatan kita. Tapi karena kasih Yesus tadi, Ia datang untuk mati karena kasihnya kepada kita. Kita bukan hanya menolong saudara-saudara kita dan mengingatkan kesengsaraan mereka, tetapi juga sadar dengan kelemahan-kelemahan mereka. Kalau kita mempunyai hati yang baik, hati yang lembut, hati yang berbelas kasihan, maka kita bukan hanya menolong saudara-saudara kita yang ada dalam kesengsaraan, tapi juga kita sabar. Kita juga memiliki sadar bahwa kita juga memiliki suatu kelemahan tersebut. Kita tidak hanya memandang bahwa saudara-saudara kita memiliki kelemahan, tapi kita juga merasa sadar bahwa kita sendiri juga memiliki suatu kelemahan. Nah, dari itu makanya kita patut kita untuk selalu bersama-sama, untuk selalu bersatu di dalam Tuhan. Lalu mereka lalu melakukan kesalahan-kesalahan. Apakah kepada kita? Dan apakah kita harus membalas? Tidak. Dalam rasa penyayang dan saling mengampuni dengan tulus, itulah yang harus kita lakukan. Ketika saudara-saudara kita bersalah, kita harus menyayangi mereka dan kita harus mengampuni mereka dengan tulus. Kerendahan hati merupakan suatu hal yang penting yang harus kita lakukan. Ketika kita memiliki suatu kerendahan hati, tentunya kita memiliki kasih. Tentunya kita memiliki rasa kesetiaan sekata. Karena kesombongan, kebanggaan menyebabkan kita merendahkan sesama kita. Dalam ketika kita memiliki kesombongan, ketika kita memiliki suatu kebanggaan dalam diri kita, kadang-kadang kita merendahkan orang-orang yang istilahnya lebih rendah daripada kita, sama kita yang lebih rendah daripada sama kita. Tapi hal itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk rendah hati, untuk terus mengasihi sesama kita dalam kehidupan kita. Oke. Tidak cukup untuk hanya membalas, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk dalam kitab Petrus ini mengajarkan mengharuskan juga bahwa kita berdoa untuk mereka yang mencela kita, karena memberkati di sini artinya berdoa. Karena itu dipertentangkan dengan anak kalimat yang, tetapi Petrus mengajar kita secara umum bahwa kejahatan harus dikalahkan oleh tindakan kebaikan. Ini memang sangat sukar dilakukan, tetapi dalam kasus ini kita harus meniru Bapa Surgawi, Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Kita harus meniru kehidupan Yesus. Kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan kita, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang percaya yang percaya kepadanya, bahkan untuk orang-orang yang berdosa, bahkan untuk seluruh dunia. Ia menerbitkan matahari untuk semua orang. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya kita melihat di sini, menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik. Apa yang dimaksud? Semua orang ingin menikmati hidup dan mengalami hal itu dari hari ke hari. Tetapi terlalu sering banyak orang yang membuat hidup mereka sendiri serasa sikap hidup yang tidak benar. Mereka menerapkan hidup mereka sehari-hari dengan kehidupan yang tidak benar. Mereka terus-menerus mengeluh. Mereka terus membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka hanya memperburuk situasi dengan mereka melakukan hal tersebut. Ketika kita membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, kita bukan malah menjadikan situasi itu membaik, tetapi kita malah menjadikan sesuatu masalah tersebut menjadi memburuk, menjadi suatu hal yang mungkin lebih berantakan masalahnya.
Di sini dikatakan bahwa kita lihat kisahnya zaman dulu. Ketika zamannya Daud, dalam Mazmur memberikan kunci untuk menikmati hidup, yakni menjaga lidahnya dari kejahatan dan ucapan yang menipu. Tidak terlibat dalam fitnah, gosip, mengeluh, berbohong, ngomong kotor, dan sebagainya. Hal-hal ini tidak akan membuat hidup menjadi lebih baik, tetapi semakin merusak keadaan hidup. Jadi ketika kita hidup, hendaknya kita belajar untuk mengucapkan sesuatu hal yang memberkati, suatu hal yang menjadi berkat dalam diri kita, yang menjadi berkat untuk orang lain. Kita tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak menipu orang lain, tidak membohongi orang lain, tidak memfitnah, tidak menggosip orang lain. Tetapi kita harus berbalik dari hal tersebut, melakukan suatu hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan hal baik yang telah dinyatakan dalam ayat 8-9 tadi dikatakan, dan sebagaimana Kristus datang untuk membawa damai, maka setiap orang percaya bertanggung jawab untuk mengusahakan perdamaian dengan sesamanya. Jika kita bergairah untuk melakukan kebaikan, pendamai akan mengajar kita. Jika kita mempunyai iman untuk kita melakukan hal tersebut, jika kita mempunyai keinginan untuk melakukan hal tersebut, Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan pasti akan menolong kita untuk melakukan hal tersebut. Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, poin yang keempat ini adalah poin yang terakhir. Allah merespon doa kita. Hanya dengan mentaati Allah, kita dapat memastikan bahwa matanya yang penuh anugerah akan mengawasi kita, dan telinganya yang akan terbuka untuk doa yang kita panjatkan dengan suatu hasrat yang benar untuk mendapatkan jawaban ya dari Tuhan. Nah, ini dikatakan bahwa hanya dengan kita taat akan perintahnya Allah, dengan kita melakukan hal-hal mengasihi, hal-hal mengampuni, hal-hal menghormati, tidak sombong, tidak kita melakukan hal-hal yang buruk, mengucapkan kata-kata yang tidak benar, membohongi orang-orang. Hanya ketika kita taat kepada Allah, maka apapun yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan telinganya. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan menjawab, yaitu ketika kita mentaati perintahnya Allah. Di sisi lain, wajah Tuhan menentang mereka yang berbuat jahat. Nah, ketika kita mentaat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Nah, di sisi lain, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, membuat suatu kejahatan, Tuhan tidak akan mempalingkan mukanya kepada kita. Maksudnya, Tuhan tidak akan memberikan berkat kepada kita. Tuhan akan menjauhkan dirinya daripada kita. Tuhan akan memberikan berbagai bentuk percobaan dalam kehidupan kita, dan tidak akan mendengar doa-doa mereka. Maksudnya tidak mendengar doa-doa orang-orang yang berbuat jahat, mendengar doa-doa orang yang pembohong, mendengar doa orang yang sombong, mendengar doa-doa orang yang angkuh. Tuhan tidak akan mendengar ketika orang-orang tidak taat kepada Tuhan. Penekanan dari sisi lain yang dapat kita lihat dari yang terkait dengan respon Tuhan terhadap doa-doa kita, menunjukkan suatu penegasan yang harus diperhatikan secara serius. Jadi, jika kita ingin Tuhan mengawasi kita, jika kita ingin Tuhan menjawab semua dosa-dosa kita, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, ketika kita menginginkan Tuhan untuk memperhatikan doa kita, mari kita pastikan untuk memenuhi kewajiban kita
satu sama lain sebagai saudara dalam Kristus. Dengan demikian kita akan menikmati hidup dengan sukacita dan menikmati segala kebaikan yang Tuhan telah sediakan untuk kita, yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, cara yang bisa dikatakan adalah cara yang jitu yang dilakukan oleh orang-orang percaya, juga dikatakan adalah suatu spiritual khusus untuk kita berbicara dengan Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan di sini, firman Tuhan yang diajarkan Petrus sampai kepada kita, memberikan pengajaran baru bagi kita, apa yang menjadi aturan sebagai orang Kristen. Ada tingkah laku yang harus kita miliki. Dalam tingkah laku itu adalah tingkah laku yang sederhana, namun dalam praktiknya ternyata tidak sederhana, dan itu yang mungkin menjadi suatu hal yang sulit dalam kehidupan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah ketika kita menjadi orang-orang yang kenal kepada Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, mari kita melakukan suatu kebaikan itu, melakukan kebaikan itu ya dengan benar, dengan ketulusan hati, tidak dengan kita mengharapkan sesuatu dari orang lain. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita jangan berpikir bahwa ketika kita melihat orang yang sedang dalam kesusahan, kita mengatakan bahwa itu itu derita lo, bukan derita gue. Itu adalah hal yang salah, yang tidak seharusnya kita lakukan. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan segala macam alasan pertimbangan yang masuk akal, dan dapat ditoleransi, terlebih kalau mereka dizolimi dan diperlakukan dengan tidak adil. Nah, di sini kita kadang-kadang orang-orang berpikir bahwa dia bisa membalasi suatu kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi justru yang Tuhan minta agar setiap kita yang orang percaya, untuk kita ingat bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen ialah untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain, bahkan kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Itulah tuntutan atas hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya melakukan hal yang baik kepada orang yang berbuat baik, melainkan juga kepada orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita dapat taat dan melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan sisanya Dia yang akan bekerja. Kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mampu atau tidaknya kita lakukan hal tersebut, itu sisanya kita serahkan kepada Tuhan, dan kita berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hidup kita benar-benar dibentuk, supaya hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada pemohon yang meminta tolong kepadanya. Amin. Sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kiranya apa yang telah kita dengar dan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menyalurkan, kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain dari firman Tuhan yang telah kita dapat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat ya Tuhan, kami naikkan kehadirat Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini yang Tuhan Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami semua untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, kami ya Tuhan, boleh menjadi senjata dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengasihi, agar kami dapat menerapkan kasih dalam kehidupan kita, kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.